Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Ibu Samira Dunakir SE, MBus PhD AKCA, dan Bapak Muhammad Qadri Alfairuz Estat MA KTR. Izinkan saya, Dewi Taradita dengan NIM 2309015011028 dari Program Studi S1 Akuntansi Universitas Negeri Makassar untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Hubungan Antara Penggunaan Kupon Digital pada Aplikasi Kipon dengan Loyalitas Pelanggan dan Profitabilitas UMKM. Untuk memberikan gambaran mengapa isu ini penting untuk diteliti, saya akan memulai dari latar belakang fenomena yang melandasi munculnya penelitian ini. Yang pertama ada fenomena. Transformasi digital telah mengubah pemasaran modern. Konsumen kini menuntut akses informasi yang cepat, personalisasi, serta kemudahan dalam mengakses promosi. Dalam konteks ini, aplikasi Kipon hadir sebagai platform kupon digital yang secara aktif menghubungkan pengguna dengan berbagai merchant, mulai dari UMKM hingga brand nasional. Kupon digital yang ditawarkan Kipon tidak hanya berfungsi sebagai pemotong harga, tetapi juga sebagai sarana yang mendukung interaksi pelanggan secara digital dan cepat. Selanjutnya, namun tingginya pengguna aplikasi digital ini tidak semerta-merta memberikan gambaran mengenai efektivitasnya. Hal ini terlihat dari kondisi empiris yang saya jelaskan pada gap fenomena. Pada gap fenomena ini, tingginya penetrasi internet di Makassar yang mencapai 78,19% menunjukkan bahwa digitalisasi telah merata, terutama pada segmen usia muda yang sangat aktif memanfaatkan aplikasi untuk mencari promo. Fakta ini menjadikan Kipon sebagai salah satu alat promosi yang potensial bagi UMKM, khususnya di sektor makanan dan minuman. Pengguna aplikasi ini memberikan harapan bahwa UMKM dapat meningkatkan exposure dan memperluas pasar dengan biaya yang lebih efisien. Kendati demikian, fenomena ini tidak sepenuhnya menggambarkan dampak nyata kupon digital. Oleh karena itu, saya akan menguraikan masalah penelitiannya, yaitu walaupun kupon digital mudah diakses dan semakin populer, belum terdapat bukti empiris yang kuat mengenai efektivitasnya dalam meningkatkan loyalitas pelanggan maupun profitabilitas UMKM secara berkelanjutan. Beberapa pengguna hanya memanfaatkan kupon untuk mendapatkan harga murah pada transaksi pertama tanpa membangun hubungan jangka panjang dengan merchant, menguntungkan bagi UMKM. Keraguan ini semakin diperjelas melalui hasil riset terdahulu, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hansha DKK pada tahun 2024 dengan judul Pengaruh Digital Payment, Promosi Diskon, dan Kepercayaan Konsumen terhadap Volume Penjualan UMKM di Labuhan Batu. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa promosi diskon dapat meningkatkan volume penjualan UMKM. Namun, penelitian ini tersebut belum mengkaji bagaimana promosi digital, khususnya kupon, mempengaruhi loyalitas pelanggan dan profitabilitas usaha secara bersamaan. Oleh karena itu, terdapat ruang penelitian yang belum terisi, dan hal inilah yang menjadi dasar urgensi penelitian saya. Dengan mempertimbangkan gap fenomena dan gap riset tersebut, penelitian ini menawarkan kontribusi kebaruan dan urgensi, yakni kebaruan utama penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap aplikasi Kipon yang hingga kini belum banyak diteliti secara akademik. Selain itu, penelitian ini menilai dua aspek penting sekaligus, yaitu loyalitas dan profitabilitas, sehingga memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai dampak kupon digital bagi UMKM. Dengan dasar urgensi tersebut, penelitian ini kemudian diformulasikan dalam rumusan masalah. Yang pertama, pengaruh penggunaan Kipon terhadap loyalitas pelanggan. Yang kedua, pengaruh penggunaan Kipon terhadap profitabilitas UMKM. Dan yang terakhir, apakah ada hubungan antara loyalitas pelanggan dan profitabilitas UMKM. Rumusan masalah tersebut dirancang untuk memastikan penelitian memiliki arah yang spesifik dan terukur. Tujuan penelitian ini kemudian disusun untuk menguji hubungan antar variabel secara empiris, mulai dari pengaruh kupon digital terhadap loyalitas pelanggan, pengaruh kupon terhadap profitabilitas UMKM, hingga hubungan antara loyalitas dan profitabilitas itu sendiri. Adapun manfaat penelitiannya, yang pertama, secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai promosi digital berbasis aplikasi.
Nah, dan secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi UMKM sebagai dasar pengambilan keputusan dan bagi Kipon sebagai masukan pengembangan fitur dan strategi promosi. Kemudian kita masuk ke bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama ada kajian teori. Yang pertama, penggunaan kupon digital. Dalam konteks pemasaran digital, kupon digital dipandang sebagai salah satu instrumen promosi yang memiliki efektivitas tinggi karena sifatnya yang instan, mudah diakses, dan mampu menciptakan stimulus pembelian secara cepat. Pada aplikasi Kipon, efektivitas kupon digital diperkuat melalui fitur personalisasi di mana sistem merekomendasikan promo berdasarkan lokasi dan preferensi pengguna. Hal ini tidak hanya meningkatkan relevansi promosi, tapi juga memungkinkan merchant termasuk UMKM menjangkau konsumen yang lebih tepat sasaran dengan biaya promosi yang relatif lebih rendah. Selain kupon digital, variabel penting lain dalam penelitian ini adalah loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan merupakan salah satu indikator kinerja jangka panjang yang paling penting bagi sebuah bisnis. Loyalitas ini tidak hanya diukur dari perilaku pembelian ulang, melainkan juga keterikatan emosional, preferensi yang konsisten, serta kesediaan pelanggan untuk merekomendasikan produk kepada pihak lain. Berdasarkan temuan Valencia di KKP tahun 2004, insentif berbasis voucher mampu meningkatkan retensi dan memunculkan nilai beli ulang. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian kupon tidak hanya berdampak pada transaksi sesaat, tetapi juga dapat memperkuat hubungan psikologis antara konsumen dan merchant ketika konsumen merasa mendapat nilai tambah. Kemudian, variabel berikutnya yang dianalisis adalah profitabilitas UMKM. Profitabilitas UMKM ini merupakan ukuran sejauh mana usaha mampu menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya. Dalam konteks digital, strategi pemasaran berbasis kupon dapat memberikan dampak positif apabila peningkatan volume penjualan yang terjadi mampu menutupi biaya diskon yang diberikan. Menurut Kristianto pada tahun 2003, ini menegaskan bahwa UMKM yang memanfaatkan pemasaran digital dengan efektif mampu meningkatkan exposure serta transaksi, sehingga potongan harga bukan merupakan kerugian, tetapi investasi untuk memperoleh volume penjualan yang lebih besar. Nah, teori-teori tersebut diperkuat oleh penelitian terdahulu yang saya rangkum. Berikut adalah tabel penelitian terdahulunya. Penelitian terdahulu ini memberikan landasan teoritis bahwa kupon digital berpotensi meningkatkan perilaku pembelian dan loyalitas pelanggan. Namun, penelitian tersebut belum mengkaji hubungan antara penggunaan kupon digital dengan profitabilitas UMKM secara mendalam, khususnya dalam konteks aplikasi Kipon. Celah inilah yang menjadi landasan penting dari penelitian yang saya lakukan. Selanjutnya, dengan merangkum penelitian terdahulu, berikut saya sajikan kerangka konseptual penelitiannya. Di kerangka konseptual ini terlihat bahwa hubungan langsung antara X, pengguna kupon digital terhadap Y1, loyalitas pelanggan, dan Y2, profitabilitas UMKM. Kerangka konseptual ini dibangun berdasarkan asumsi teoritis bahwa penggunaan kupon digital memiliki implikasi langsung terhadap perilaku dan pengalaman pelanggan. Ketika konsumen merasa terbantu melalui kemudahan dan manfaat ekonomi, maka peluang untuk membangun loyalitas menjadi lebih besar. Nah, adapun hipotesisnya, yang pertama, penggunaan kupon digital melalui aplikasi Kipon berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan UMKM di Makassar. Hal ini didukung oleh teori bahwa insentif harga menciptakan kepuasan dan pembelian berulang. Hipotesis kedua, penggunaan kupon digital melalui aplikasi Kipon berdampak positif pada profitabilitas UMKM di Makassar. Hal ini didukung oleh asumsi bahwa peningkatan volume penjualan akibat promosi akan menutupi biaya diskon. Nah, untuk memastikan bahwa hipotesis dalam penelitian ini dapat diuji secara akurat dan ilmiah, diperlukan suatu metodologi yang tepat dan sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, pada bagian ini saya akan memaparkan secara komprehensif desain penelitian, karakteristik, populasi dan sampel, serta prosedur analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Pada penelitian ini terdapat 3 variabel utama yang digunakan. Yang pertama, variabel independen, yaitu penggunaan kupon yang terdiri dari beberapa indikator seperti frekuensi penggunaan kupon, kemudahan penukaran, nilai diskon, dan relevansi promo. Variabel kedua adalah loyalitas pelanggan atau Y1 yang diukur melalui nilai beli ulang, kecenderungan konsumen memberikan rekomendasi dari mulut ke mulut, serta preferensi pelanggan terhadap merchant tertentu.
Variabel yang ketiga adalah profitabilitas UMKM yang mencakup indikator peningkatan omset, pertumbuhan jumlah pelanggan, dan margin keuntungan. Seluruh variabel pada penelitian ini diukur menggunakan skala Likert 1-5 yang memungkinkan data diolah secara kuantitatif dan memberikan hasil komparatif yang lebih terukur. Setelah menjelaskan variabel-variabel penelitian, berikutnya saya akan menguraikan desain penelitian, populasi, dan teknik penentuan sampel. Setelah menjelaskan variabel penelitian, berikut saya akan menguraikan desain penelitian, populasi, dan teknik penentuan sampel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan yang mengandalkan angka-angka dan analisis statistik untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kasual karena bertujuan untuk mengetahui bagaimana variabel penggunaan kupon digital mempengaruhi loyalitas pelanggan dan profitabilitas UMKM. Lokasi penelitian ini dilakukan pada pengguna aplikasi kupon serta mitra UMKM di Kota Makassar sesuai dengan fokus penelitian mengenai efektivitas kupon digital terhadap bisnis lokal. Untuk penentuan sampel, teknik yang digunakan adalah purpose sampling, yaitu teknik pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu. Yang pertama, untuk pelanggan, responden dipilih dari pengguna yang aktif setidaknya 1 kali dalam 6 bulan terakhir. Yang kedua, untuk UMKM, dipilih mitra yang telah bekerja sama dengan Kipon minimal 3 bulan sehingga mereka memiliki pengalaman dalam menggunakan sistem kupon digital. Ukuran sampel dihitung menggunakan rumus Lovin dengan tingkat kesalahan sebesar 5%, namun apabila data sulit diperoleh maka digunakan ukuran minimal yaitu 20 pelanggan dan 5 UMKM untuk menjaga kelayakan analisis. Setelah menentukan desain dan sampel penelitian, langkah selanjutnya adalah menjelaskan teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis. Untuk memastikan kualitas instrumen penelitian, terlebih dahulu dilakukan uji validitas untuk mengetahui apakah butir kuesioner benar-benar mengukur konsep yang seharusnya diukur. Selanjutnya dilakukan uji reliabilitas menggunakan Cronbach alpha dengan ketentuan nilai di atas 0,70 menunjukkan bahwa instrumen tersebut konsisten. Sebelum melakukan analisis regresi, dilakukanlah uji asumsi klasik yang meliputi yang pertama uji normalitas, yaitu untuk memastikan distribusi data memenuhi asumsi normal. Yang kedua, uji multikolinearitas, yaitu untuk memastikan tidak ada hubungan tinggi antar variabel independen. Yang ketiga, uji heterokedastisitas, yaitu untuk memastikan varians residual bersifat konstan. Setelah seluruh asumsi terpenuhi, digunakan regresi linear berganda sebagai alat analisis utama. Model regresi ini digunakan untuk melihat bagaimana variabel X mempengaruhi dua variabel Y secara terpisah atau simultan. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji T untuk melihat pengaruh parsial masing-masing variabel, serta uji F untuk melihat pengaruh simultan dengan tingkat signifikansi kurang dari 0,05 sebagai batas penerimaan hipotesis. Setelah menjelaskan metode analisis, berikutnya saya akan menjelaskan instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah kuesioner yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dari pelanggan. Kuesioner ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang mewakili indikator variabel X dan Y yang sebelumnya telah dijelaskan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode dokumentasi sebagai sumber data sekunder yang diperoleh dari UMKM. Data sekunder ini berupa laporan transaksi, omset, atau pertumbuhan pelanggan yang menjadi indikator profitabilitas UMKM. Kombinasi data primer dan sekunder ini memberikan gambaran penelitian yang lebih komprehensif. Sekian pemaparan materi metode penelitian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.